Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas cara pilih saham yang berpotensi rebound. Yang bagaimana sih sebenarnya seperti itu. Oke teman-teman, saat ini IHSG-nya ini sedang berada di puncak ya teman-teman. Saat ini IHSG sedang berada di puncak, all time high sekitar 7.000. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa IHSG ini akan naik dan akan turun, itu utamanya adalah dipengaruhi oleh saham-saham penggerak indeks teman-teman. Dipengaruhi oleh saham-saham penggerak indeks ini, karena saham-saham ini yang signifikan untuk menggerakkan market, yaitu BCA, BRI, Telkom, BMRI, Astra International, Arto, TPIA, seperti itu. Ini adalah saham-saham penggerak indeks. Dari kondisi saham-saham ini teman-teman, ini ada yang berada di puncak, ada berada di resistan juga, seperti chartnya dari IHSG. Jadi IHSG chartnya seperti ini, teman-teman bisa ngelihat seperti ini di puncak, dan kemudian saham-saham tadi, saham-saham ini bentuknya macam-macam. Ada yang secara bentuk dia sama dengan IHSG ya. Ada yang secara bentuk dia sama persis dengan IHSG. Jadi juga berada di resistan seperti ini. BNI seperti ini. Kemudian ada BRI juga seperti BCA ya, seperti lebih tepatnya BCA seperti itu. Intinya berada di puncak. Nah, kalau kita saat ini menunggu untuk bisa profit dari saham-saham yang berada di uptrend mendekati resist, ya memang itu sangat bagus teman, itu sangat bagus. Tapi yang harus kita lakukan adalah ketika teman-teman mau mencoba untuk antri pada saham-saham yang uptrend itu, maksud saya mencoba untuk cuan di saham-saham uptrend itu, modenya adalah buy on weakness. Jadi teman-teman tetap harus antri pada area-area supportnya. Support-supportnya si saham-saham yang uptrend ini teman-teman ya. Supportnya di 0, 23, 38, 50 seperti itu. Tapi ini juga kadang nggak mudah teman-teman. Biasanya teman-teman antara bosen ya, ini saham nggak naik-naik ya karena berada di resist. Udahlah kalau gitu saya hajar kanan aja. Membeli saham yang sedang berada di puncak seperti ini cukup berisiko karena IHSG-nya sendiri juga berada di resist, dan ini secara bulan juga Februari seperti itu. Biasanya nanti kan akan ada turunan sampai sekitar Mei seperti itu. Siklus dalam IHSG setiap tahun kan ada. Jadi kita juga mesti waspada, jangan asal ini uptrend. Kata orang-orang terkenal, kata Pak Surya, katanya belilah yang uptrend. Benar. Memang belilah yang uptrend, tetapi ketika saham-saham tersebut terkoreksi. Itu adalah satu sisi ketika kita memburu saham-saham uptrend, tetapi masuknya adalah ketika dia retracement atau terkoreksi. Nah, di sini di bahasan saya adalah cara pilih saham yang potensi rebound. Kalau potensi rebound berarti saham itu sedang berada di dasar. Nah, ternyata teman-teman selain saham-saham yang uptrend, sebenarnya kita bisa mendapatkan profit dari saham-saham yang berpotensi rebound, ya. Saham-saham berpotensi rebound, namanya rebound berarti dia telah turun dan habis itu naik. Jadi di sini saya akan membahas ya teman-teman, memilih saham yang memiliki potensi untuk rebound itu seperti apa sih? Mohon teman-teman siapin catatan ya, karena saya lupa bikin tulisannya di sini. Jadi yang pertama adalah teman-teman mesti ngelihat dulu bahwa saham tersebut turunnya sudah cukup lama ya. Saham tersebut turunnya udah cukup lama. Contohnya seperti ini. Ini adalah Aces. Turunnya udah cukup lama, sudah. Ini sebenarnya dia dari support, area support seperti di sini ya, atau area supportnya dia di sini, dia jebol dan dia udah 3 hari turun. Setelah 3 hari turun, cukup lama turunnya. Terus yang kedua, kita bisa ngelihat ada satu pola perulangan. Jadi contohnya nih, saham Aces. Apakah teman-teman ngelihat satu pola perulangan? Oh ya Pak, saya ngelihat pola perulangan Pak, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Nah seperti itu. Ini adalah satu saham yang berpotensi, memiliki potensi untuk ya ditradingkan teman-teman. Karena di sini bahasanya masih trading. Kalau teman-teman ngelihat siklus seperti ini bahasanya adalah bukan buy and hold tinggal tidur teman-teman.
Bahasanya adalah trading ya, sekali lagi trading. Karena trading itu hampir bisa dilakukan di setiap saat, setiap bulan dalam sepanjang tahun. Jadi teman-teman mesti ngelihat dulu ada nggak potensi dari perulangan, maksudnya ada nggak perulangan yang bisa menjadi potensi kita untuk masuk di bagian-bagian bawah, jual di atas, masuk jual di bawah. Seperti itu ya. Terus kemudian ketika teman-teman ngelihat yang pertama tadi saham yang sudah turun dalam berhari-hari, terus kemudian ada potensi dalam sejarah pergerakan dia, ada potensi yang berulang ya. Terus kemudian yang ketiga adalah teman-teman ngelihat adanya turunan, apa ya istilahnya? Mulai ada pembalikan atau penurunannya mulai terbatas. Nah, disitulah kita bisa ngelihat, oh ketika dia mulai ada penurunan yang terbatas, dia naik. Ketika ada penurunan dia terbatas, dia naik. Polanya sekarang mulai saya pegang. Seperti itu. Jadi dengan candle, caranya bagaimana teman-teman ngelihat pola penurunan yang sudah terbatas? Caranya adalah dengan melihat candlestick teman-teman ya. Candlestick. Saya akan switch ke, saya coba akan switch ke ini teman-teman. Ke ini, maksud saya switch ke satunya di Chrome, Google Chrome. Saya coba switch ke Google Chrome seperti ini ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman melihat adanya satu penurunan yang sudah mulai terbatas nih. Ini penurunannya sudah mulai terbatas. Saya tadi sampaikan cara ngelihat penurunan yang sudah terbatas tuh dari mana, Pak? Yang pertama, teman-teman bisa gunain candlestick. Di sini candle ini turun dalam. Maksud saya cenderung turun. Candle ini cenderung turun. Tunggu dulu. Candle ini cenderung turun. 3 hari turun. Ternyata hari berikutnya ada muncul candle. Ini penurunannya udah mulai terbatas. Sudah mulai tidak turun lagi. Sudah mulai ada perlawanan. Nah, disinilah candle yang ini adalah candle konfirmasi. Candle pertanda signal bahwa ini sudah mulai melemah penurunannya. Jadi saya butuh konfirmasi. Konfirmasinya kapan? Hari ini atau sehari setelahnya. Ini namanya konfirmasi. Saya tulis konfirmasi. Kalau yang di sini tadi ini salah, saya sebut sinyal aja ya. Seperti itu. Jadi yang pertama teman-teman bisa gunain candle. Carilah, pantau dulu candlenya. Turun, biarin. Tetapi ketika sudah mulai ada candle perlawanan dari buyer, biasanya akan muncul candle apa? Doji. Butuh konfirmasi ya, doji. Atau candle apa? Shooting hammer. Hammer atau bagus. Atau mungkin langsung candle Marubozu. Marubozu hitam. Marubozu hijau ya. Marubozu hijau, jangan hitam. Kalau hitam tuh masih turun. Jadi yang ini masih turun, hijau. Hijau butuh konfirmasi. Nah, seperti itu. Jadi cara yang paling cepat adalah dengan menggunakan candle. Kenapa? Kalau teman-teman menggunakan indikator moving average, misalkan teman-teman ngegunain moving average 3 dan 5. Saya aktifkan ini 3, ini 5. Nggak begitu kelihatan teman-teman. Yang 3 saya gedein deh warnanya. Saya gedein dulu, yang 3 saya kasih warna, sebentar teman-teman, sabar ya. Saya kasih warna yang 3, saya kasih warna style, saya warna kuning. Saya gedein. Ya. Nah, itu yang 3. Cross up 5. Juga saya gedein deh. 5 yang paling kelihatan deh. Seperti itu, saya gedein juga. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa kalau teman-teman masuk di ACES dengan menggunakan candle, nekat-nekat dikit. Tapi waspada ya, itu terjadi di hari Jumat. Karena candlenya udah mulai hijau. Itu adalah cara tercepat dengan candle. Kalau sudah masuk dari candle yang hari Jumat, kita masih belum bisa santai loh ya. Karena kita masih butuh konfirmasi hari ini. Konfirmasinya kebetulan candlenya hari ini bagus. Nah, inilah kalau teman-teman yang hari Jumat kemarin masuk, hari ini kebetulan candle konfirmasinya bagus banget. Cara masuk dengan menggunakan candle ini adalah cara tercepat dibanding indikator. Kalau teman-teman menggunakan cross up MA3 dan 5,
ini baru terjadi besok teman-teman. Belum terjadi hari ini. 3 dan 5. Jadi ini baru 3 hari itu baru terjadi kemungkinan besok. Jadi udah telat harganya. Nah, kemudian setelah teman-teman setelah seperti ini ya, setelah teman-teman itu masuk hari Jumat kemarin, nekat-nekat dikit masuk hari Jumat, terus kemudian hari ini ternyata sinyalnya bagus. Kalau misalkan hari ini sinyalnya nggak bagus, turun lagi, maka low-nya hari ini teman-teman keluar aja, atau stop loss-nya di low-nya hari ini, low-nya kemarin maksud saya. Low-nya kemarin ini misalkan di sini ya, di sini teman-teman hari ini misalkan ngebreak dari sini keluar aja. Tapi kalau misalkan ini karena memang sangat spekulatif ya, masuk dengan menggunakan candle ini karena baru hari pertama seperti itu. Kalau misalkan kebetulan hari ini naik seperti ini kan berarti teman-teman yang positioning hari Jumat oke banget tuh seperti itu, walaupun memang sangat spekulatif. Terus teman-teman segera tarik Fibo-nya teman-teman. Fibonacci-nya untuk apa? Untuk kita untuk kita cari targetnya. Nah, teman-teman bisa ngelihat untuk Fibo, teman-teman bisa lihat dari tren dia yang paling, kita cari dulu teman-teman. Kita bisa cari tren dia yang paling dekat aja. Oke, kita anggap misalkan kita tarik tren di sini. Ya, ini. Maka dari sini teman-teman, ini sebenarnya ada satu kuncinya trading. Kuncinya trading adalah kita bisa trading pada saham apapun dalam kondisi apapun. Tapi terutama untuk saham-saham yang downtrend seperti ini, untuk saham-saham yang downtrend seperti ini, teman-teman hanya memanfaatkan short term-nya aja. Short term-nya adalah di sini, di area ini aja. Nah, maka di area ini teman-teman harus pantau di 50-nya. Di 50 retracement-nya. Karena 50 retracement ini adalah targetnya yang pertama, teman-teman. Jadi TP adalah kemungkinannya di sekitar 38. Ini kalau yang dini ya teman-teman. Dini itu artinya kadang di beberapa saham di 38 ini udah mulai goyang. Artinya udah mulai orang pada take profit. Ya wajar teman-teman. Wajar karena di sini kan kita bisa ngelihat kalau teman-teman dapat di bawah sampai 38 tuh profitnya sudah sekitar 10 teman-teman. 10. Kalau sampai 50 tuh profitnya kan sekitar 15%. Dan teman-teman juga pasti akan berhadapan dengan scalper-scalper. Dimana scalper itu kan mungkin fast trader itu dia nggak cari cuan banyak, dia untung langsung minggat seperti itu, untung langsung keluar. Maka di sini 38 sampai 50 teman-teman harus waspada. Nah, kalau misalkan teman-teman di 50 atau 38 ini lanjut, maksudnya di 50, target 50 ini bisa dengan mudah dirampungkan atau dilewati, maka teman-teman cari target yang kedua, 50 retracement kedua, misalkan di sini. 50 kedua deket aja sih teman-teman, karena trennya kan pendek-pendek nih. 50 kedua, atau teman-teman cari tren yang lebih enak lah, lebih pas. Bisa dicari di saham lain yang lebih jelas teman-teman. Kalau akses ini karena dia naik turunnya terlalu ini ya, terlalu sering. Kayaknya kita mesti cari contoh yang lebih enak di saham lain. Nanti akan saya bahas juga. Sekedar contoh aja, setelah 50 retracement kecapai teman-teman, maksud saya bisa dilewati, maka teman-teman cari target yang lebih tinggi, misalkan di sini. Misalkan di sini. Nah, 50 retracement kedua berarti nanti target berikutnya adalah di area sini. Nah, ini. Tapi tentu kalau area sini high sebelumnya harus dilewatin dulu. Dalam perjalanan ke sini bisa jadi dia akan naik turun teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa volatilitasnya udah terlalu nggak nyaman, silahkan keluar aja. Ini adalah sekedar contoh ini adalah di ACS ya. Jadi intinya kalau sudah di 50 retracement, ini adalah target jualannya. Target jualannya yang pertama tadi di sini di bawah 50 retracement yang pertama ini target pertama. Kalau bisa lewat target kedua seperti itu. Kalau di target pertama udah mulai goyang, silahkan take profit aja seperti itu. Karena sifatnya kita hanya memanfaatkan momen sesaat saham-saham yang rebound dari dasarnya teman-teman ya, walaupun dia cuma momen sesaat, tapi ini adalah juga merupakan potensi. Kenapa kita harus take profit? Karena ini adalah saham kecenderungan dari downtrend teman-teman. Terutama saham-saham yang downtrend itu masih banyak musuh, yaitu saham-saham yaitu orang-orang yang masih nyangkut ketika harganya dia sentuh harga average. Ketika harga saham sentuh harga average mereka cenderung akan keluar secara naluri akan seperti itu.
Oke, itu kemudian bila di 50 kecapek dan cenderung nggak kuat, silahkan take profit. Bila berkuat lanjut naik, maka targetnya 50 retracement berikutnya. Nah, kuncinya di sini adalah teman-teman jangan greedy ya take profit. Karena saham itu berulang, bisa jadi setelah teman-teman take profit, saham ini akan melanjutkan pergerakan yang bisa naik bisa turun, dan kalau teman-teman udah take profit, masih ada kesempatan untuk bisa trading di saham lain. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah contoh penggambarannya. Kayaknya saya coba cek di saham lain teman-teman. Kita lihat Breeze ya teman-teman. Kita lihat Breeze. Ini Bank Syariah ya, ini boleh Breeze kita gunain untuk contoh, boleh ya teman-teman. Ini dalam daily kita coba tengok seperti ini. Nah, Breeze seperti ini. Kita bisa gunain trend base. Jadi kita tarik trennya. Sorry, ini bukan yang saya maksud. Saya harus pakai garis ya, ini trend base. Kita tarik dulu. Ini ada tren yang ke putus, kelewat, maksudnya bisa ditembus. Jadi saya akan tarik wibunya di sini. Tetapi di sini ini adalah tren yang cukup besar. Jadi ada tren yang kecil juga di sini. Oke, di sini untuk, nah kita bisa gunain dulu di sini. Nah, ya, ini ada tren yang lebih kecil ya. Jadi teman-teman di sini saya hapus dulu yang tren lebih besar. Oke, ini adalah Breeze pada tren yang lebih kecil. Jadi di sini Breeze ini target pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah di 1890. Ini dulu, ini adalah target pertama. Jadi bagi teman-teman yang kemarin berani masuk di 0 sampai 23 atau di area spekulatif di sini, berhasil melewati 23, 38, hari ini baru melewati 38, maka target pertama yang teman-teman harus perhatikan dulu di 1890. Baru 1890 dari mana Pak? Dari swing high di sini dan swing low di sini. Baru setelah dia mencapai target pertama ini teman-teman, kita gunain target kedua, yaitu yang dari swing high sini sampai bawah. Fibonya tentu harus kita ganti teman-teman, yang di sini. Oke, supaya nggak bingung, fibonya saya bersihkan aja, hanya di yang penting-penting aja. Nah, di sini 50 berikutnya, 50 berikutnya adalah di sini 2175 ya, kira-kira di sini. Jadi yang di bawah tadi targetnya 1890 untuk Breeze saat ini. Kalau bisa lewat 1890 nanti di 2120. Itu contohnya di Breeze. Kemudian saya tadi bilang beberapa saham yang secara pergerakan oke, maksud saya bisa masuk kriteria ini. Saham-saham yang berpotensi rebound. Oke, saya akan bahas ya di Mirai. Teman-teman sebentar saya switching dulu ya. Oke, di Mirai. Saya masuk di sini. Ini adalah tadi adalah Breeze ya. Breeze Breeze sudah ya. Oke, Breeze yang potensial rebound tadi, terus kemudian Aces juga potensial rebound, terus kemudian MBSS. Nah, MBSS ini teman-teman, ini kalau teman-teman ngikutin channel saya, ketika saham batubara itu banyak turun, MBSS ini banyak naik, MBSS ini nggak ikut naik teman-teman. Tapi ternyata hari ini dia berhasil juga rebound melewatin 23 ya, dan hampir 38. Ya artinya apa? Artinya ini sebenarnya memenuhi saham yang rebound tadi, dengan catatan teman-teman, dia sudah hampir sampai di 50 retracement-nya. Karena naiknya kenceng hari ini. Terus kemudian contohnya adalah SMRA. Nah, SMRA juga sama. Cuman teman-teman mesti berhati-hati. Ketika naik kemarin sebelumnya SMRA di 770 dia balik. Jadi sementara untuk SMRA ini teman-teman gunain tren kecil aja. Tren yang ini. Coba saya gambarkan di bahasan yang di sini aja deh. Di sini SMRA ya. Saya ketikkan SMRA dulu. Sebentar saya cari dulu teman-teman. SMRA. Saya cari di sini dulu. Nah, Summarecon Agung, karena ini mau ada contohnya juga. Nah, di sini kita ini mengganggu, saya hapus saja. Nah, ini SMRA, ini trennya pendek teman-teman. Kenapa yang saya bilang tadi harus waspada di sini? Ya karena kita hanya manfaatin yang momen sangat pendek ini, kecil aja ini. Sorry, keliru.
momen yang kecil ini aja. Ya, SMRA ini walaupun rebound, tapi dia saat ini sampai di targetnya yang pertama, walaupun nggak kuat. Nah, inilah yang saya bilang, karena kita ambil tren yang sangat kecil ini aja, rebound dia udah sampai di 50. Kalau seandainya besok dia rebound lagi, maksudnya lanjut lagi di atas 715, teman-teman gunain target yang lebih besar ini. Jadi kuncinya untuk SMRA ini teman-teman pantau aja dulu di besok 715 sampai nggak. Kalau dia kuat, dia bisa ada potensi ke 785 dengan catatan teman-teman mesti berhati-hati juga karena di 770 dia ada take profit di sini sebelumnya. Setelah SMRA ada IMJS. Coba kita tengok di IMJS ya. IMJS. Oke, kita tengok seperti ini. IMJS, nah IMJS ada dua tren sebenarnya teman-teman. Ini yang kemarin nih di sini. Nah, ini ya. Nah, IMJS itu ini kalau teman-teman mau lihat, ini dari high di sini ke sini ini adalah satu swing ya, swing turun ini. Dia rebound sampai 50. Nah, ini yang saya bilang tadi di 50 dia teman-teman mesti cek. Kuat nggak? Ternyata dia kuat. Kuat, dia naik kan, kita aktifkan dulu resistance lainnya 6138 ya, 23. Nah, di sini 78 diaktifkan dulu juga nih di sini. Di sini terlihat Fibonacci berperan banget di sini ya, teman-teman. Ketika dia dari swing high ini ke swing low, dia rebound ini 23, resistan pertama, resistan kedua, take profit. Ternyata yang saya bilang tadi di 50 dia pede sekali naik sehingga dia melewati resist lagi dan di sini dia baliknya juga pas di Fibo. Jadi di sini teman-teman menggunakan Fibonacci itu sangat presisi. Jadi cocok ya untuk cara pilih saham potensi rebound bagaimana, masuknya bagaimana dan setelahnya take profitnya juga bagaimana. Seperti ini semuanya bisa ditangani dengan Fibo. Seperti itu teman-teman. Terus kemudian contohnya apa? IMJS sudah. Kemudian TPIA ya. TPIA saya coba masukkan TPIA. Ya TPIA, oke. TPIA yang dipakai di mana Pak? Ingat, kalau bahasan tadi adalah saham yang potensi rebound ya. Potensi, bahasanya adalah saham yang potensi rebound. Jadi TPIA kita melihat rebound kan berarti dia naik dari dasar. Berarti kita cari turunannya ini ya. Turunannya itu kita gunain nih adalah swing high-nya, ini swing low-nya. Yang kita gunain untuk menarik Fibo ya. Kita gunakan untuk menarik Fibo. Jadi oke, kita tarik Fibo-nya. Nah, kan begini nih ceritanya nih. Sebelumnya dia kan ketika kita tarik seperti ini, kita tahu bahwa ini 50 retracement ini adalah support umumnya orang antri dan ternyata banyak yang antri di situ. Nah, oke, saya hapus. Itu kan tadi titik antri. Nah, sekarang setelah kita tahu itu titik antri, dia rebound. Nah, rebound ganti kita balik ini, cari ini. Nah, dia memasuk kriteria saya tadi, yaitu sudah turun beberapa hari. Memiliki perulangan. Oh, ternyata enggak. Sebenarnya dia enggak memiliki perulangan, tetapi dia juga ada potensi. Nah, disinilah ketika tadi di area sini adalah 50 retracement dari bawah tadi. Dan dia mantul, kita gunain. Ini adalah resistan pertama, resistan kedua, dan ini targetnya dia nanti jualan. Targetnya. Sementara itu, untuk targetnya dari TPIA sementara di sini dulu. Nanti kalau bisa dia lanjut, ya kemungkinan dia akan lanjut. Nah, untuk lanjut berikutnya, kita gunain yang dari tren besarnya. Nah, untuk membahas Fibonacci ini teman-teman silakan lihat ke Fibonacci ke bahasan saya di Fibonacci. Contoh lainnya TPIA, BRPT, ASA. Oke, saya lanjutkan. BRPT, ASA ya, teman-teman. Oke, sebentar teman-teman ya, sebentar ya. BRPT mirip juga ya, BRPT mirip juga, silakan di ini lagi. Kemudian ASA. ASA juga ada potensi sama dengan ini juga. Kemudian MTDL teman-teman ya. MTDL juga ada potensi.
Ada potensi nanti hati-hatinya di 50 retracement karena di sini ada candle dan juga ada 50 retracement. Target pertamanya. Terus kemudian ada Saratoga, tapi Saratoga tipis. Saratoga ada tipis ya, karena dia trennya nggak begitu, turunnya nggak begitu dalam. Kemudian ada MMLP, tapi ini mesti hati-hati kalau yang nggak biasa ya. Sama, semuanya polanya sama, ada penurunan sudah cukup dalam, ada percobaan naik, nanti 50, hati-hati untuk take profit, seperti itu. Oke, baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Bahasanya hari ini double ya, update market, sekaligus cara pilih saham yang berpotensi rebound. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.